Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadil Qalbi Al-Fikri, mahasiswa dari Universitas Baitur Rahmah Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal penelitian, yang dimana ada 3 bab, dan nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab, yang dimana yaitu yang pertama itu, jelaskan apa alasan saudara mengangkat judul tersebut. Jawab saya adalah, alasan saya mengangkat judul ini adalah karena saya tertarik di bidang SDM, dan saya mengambil judul ini dari faktor yang mempengaruhi SDM, yaitu kinerja karyawan. Nah, dari kinerja karyawan itu ada beberapa variabel juga nanti, dan yang dimana nanti akan saya jelaskan juga judul saya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, yaitu jelaskan apa fenomena masalahnya. Nah, di sini fenomena masalahnya itu ada potongan kompensasi karyawan akibat dari kurangnya omset dan produksi, dan sebagian karyawannya ada dipekerjakan di rumah karena masa COVID-19 ini, yaitu gunanya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, jadi karena karyawannya dipekerjakan di rumah, maka berubahlah budaya organisasi tersebut, yang dimana sebelumnya karyawannya itu bekerja di lokasi perusahaan atau kantoran. Nah, sekarang dia bekerja di rumah. Jadi berubahlah suatu budaya organisasi tersebut. Jadi kira-kira itu jawaban dari nomor 2. Yang nomor 3 yaitu jelaskan 4 jurnal pendukung dari jurnal tersebut. Nah, di sini saya ada 4 jurnal pendukung saya yang saya pakai, yaitu ada pertama Gogi Brahma Karisma 2013, pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Nah, di sini judul saya itu ada pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Koko Mas Padang. Nah, di sini yang nomor 1 ini, yang Gogi Brahma Karisma ini memakai variabel yang berbeda. Nah, di sini saya memakai variabel budaya organisasi dan kompensasi, sedangkan Gogi ini memakai variabel budaya organisasi dan lingkungan kerja. Nah, jadi sama-sama memakai sama memakai budaya organisasi dan kinerja karyawan, variabel X-nya gitu. Nah, yang kedua itu ada Yusuf Agung Trilaksono tahun 2016, yang dimana judulnya itu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pabrik gula Rejo Agung Madiun. Nah, di sini perbedaan dan persamaannya, yaitu yang pertama adalah perbedaannya, yang dimana perbedaannya dia ini tidak memakai budaya organisasi, sedangkan saya memakai, dan tempat penelitiannya juga beda. Saya di PT Koko Mas Padang, sedangkan Yusuf ini meneliti di pabrik gula Rejo Agung Madiun. Nah, kesamaannya itu yaitu ada kompensasi dan kinerja karyawan. Nah, selanjutnya ada Suharyanto 2014, yaitu pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT YSI. Nah, sama juga saya perbedaannya, ada juga perbedaan dan bersamaannya. Yang keempat ada RM Prasi 2017, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Daima Padang. Nah, dari keempat tersebut tidak ada satupun sama persis judul yang saya angkat ini. Nah, jadi itulah 4 jurnal pendukung saya. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan keempat, yaitu adalah jelaskan faktor penyebab mempengaruhi variabel Y. Saudara lengkap nama dan sumber referensinya saudara ambil. Nah, di sini saya mengambil referensi, yaitu dari Golung 2013.
Nah, di sini yaitu kinerja atau performance adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu sehingga dapat dipahami dan ini menurut saya sehingga dipahami. Dan ada pula menurut Tobing ini adalah faktornya. Menurut Tobing 2009 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya kompensasi lingkungan kerja dan budaya organisasi. Nah, di sini saya memakai menurut Tobing, dan dimana variabel Y saya pakai yaitu adalah kompensasi dan budaya organisasi. Nah, saya hanya memakai dua variabel Y gitu. Jadi kira-kira itulah jawaban dari nomor 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan seluruh aspek lalu bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, dan pertama saya akan masuk bab 1. Nah, di sini bab 1 ini yang disebut dengan pendahuluan, dan di mana pendahuluan tersebut ada latar belakang penelitian, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan keempat adalah manfaat penelitian. Nah, di sini cara menyusun latar belakang. Sebelum menyusunnya, di sini ada bersama juga dengan jawaban tadi. Jadi gini kira-kira tabelnya gitu kan. Teori pendukung, jurnal pendukung, fenomena masalah. Nah, inilah judul saya, yaitu adalah pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, di sini judul saya yaitu adalah variabel independen saya, yaitu budaya organisasi dan kompensasi, sedangkan variabel Y saya yaitu adalah variabel dependen, yaitu adalah kinerja karyawan. Nah, sehingga apalah saya judul pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, di sini saya akan memberi tahu cara bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Di sini ada definisi penelitian. Nanti kalian bisa baca sendiri apa itu latar belakang. Nah, saya akan membacakannya. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertasi atau lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut, yaitu menurut Bergson et al. 2008. Nah, kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian, seberapa komprehensifnya kita merangkum penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang akan kita teliti. Untuk mencapai itu, pokok pikiran paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus memuat dan mengikuti pola alur berikut. Nah, di sini ada pola alur latar belakang, yang dimana itu ada introduction, terdiri dari 3 sampai 5 paragraf. Saya ada variabel Y, yang dimana variabel ada pengantar, definisi, variabel Y dari 2 para ahli, simpulan dengan bahasa sendiri, faktor yang mempengaruhi variabel Y. Variabel selanjutnya itu variabel X1, yang dimana ada pengantar, definisi, variabel X1 dari para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri, terus ada indikatornya dan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Begitu juga dengan variabel X2, yang di sini saya cuma memakai 2 variabel. Kalian juga bisa memakai lebih atau sebanyak kalian mampu. Jadi begitulah rinciannya variabel X-nya. Selanjutnya ada fenomena masalah penelitian. Terus ada kutip satu peneliti terdahulu dari 4 jurnal
Jadi kalian bisa mengutip satu. Misalnya ada penutup dan terakhir ada judul. Nah, sebagai contohnya di sini, contoh penulisan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, di sini judul saya itu pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang selama masa pandemi COVID-19 2020. Nah, di sini ada di sini ada introduction, yang dimana pertama tadi ada introduction, itu 3 sampai 4 paragraf, 3 sampai 5 paragraf. Di sini saya hanya memakai 2 sebagai contoh, sebenarnya ada 5 paragraf. Di sini sebagai contoh supaya tidak terlalu banyak. Dan di sini ada introduction saya, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini yang telah hampir di seluruh bagian dunia membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan termasuk perekonomian. Nah, Indonesia adalah salah satu yang mengalami penurunan perekonomian yang cukup signifikan. Rata-rata pengusaha di Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satunya yaitu adalah PT Kokomas Padang. PT Kokomas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang coconut milk dan berbagai produk kokon lainnya. PT Kokomas Padang beralamat di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 21. Jadi begitulah kira-kira introduction-nya. Selanjutnya yaitu adalah variabel Y, yang dimana variabel Y saya itu ada tadi yaitu kinerja karyawan, yang dimana yang pertama itu ada kata pengantarnya, yang di sini yaitu kata pengantar saya pakai ada pada saat sekarang ini baik buruknya suatu perusahaan tergantung kepada kinerja karyawannya. Jika kinerja karyawan suatu perusahaan itu buruk, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Begitupun sebaliknya, jika kinerja karyawan itu baik, maka akan berdampak baik bagi perusahaan. Jadi yang terpenting bagi suatu perusahaan itu adalah kinerja karyawan. Nah, di situ jadi kira-kira itulah kata pengantar saya. Dan selanjutnya itu ada langsung saja masuk dengan pengertian menurut Pak ahli, yang di sini saya memakai menurut Rifai 2009. Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut Tobing 2009 berpendapat bahwa kinerja atau performance adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Nah, di situ jadi ada 2 pengertian menurut para ahli, minimal 2. Jadi saya hanya memakai 2. Setelah kita membuat menurut Pak ahli, jadi kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, di sini saya menyimpulkannya sehingga dapat dipahami kinerja adalah hasil nyata dari keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dalam periode tertentu. Jadi begitulah pengertian menurut saya, pengertian kinerja yang menurut pendapat saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya memakai menurut Golong, yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah itu kompensasi lingkungan kerja dan budaya organisasi. Nah, di sini menurut Golong. Jadi kira-kira itulah cara membuat variabel Y-nya. Saya contohkan langsung dengan punya saya. Selanjutnya sudah variabel Y, kita buat variabel X. Tidak jauh beda dengan pembuatan variabel Y tadi. Nah, di sini variabel X1 saya itu adalah budaya organisasi.
Nah, di mana yang pertama ada kata-kata pengantarnya sebelum masuk kepada pengertiannya menurut Pak Hari. Nah, di sini saya memakai pada saat pandemi COVID-19 ini rata-rata kinerja karyawan satu perusahaan menurun karena akibat dari virus COVID-19. Pihak perusahaan banyak memperkerjakan karyawannya di rumah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Maka dari itu berubahlah budaya organisasi suatu perusahaan yang dimana karyawan biasanya kerja di lokasi perusahaan sekarang harus bekerja di rumah. Nah, jadi kira-kira itulah kata pengantar saya. Ada beberapa kalimat yang ini mungkin ada satu kalimat. Nah, jadi setelah kata pengantarnya itu langsung saja kita masuk, yaitu adalah menurut Pak ahlinya, yang mana minimalnya dua, dan sini saya memakainya dua. Yang pertama itu adalah menurut Sechin 1992, budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Nah, sedangkan menurut Chusway dan Lodji tahun 2000, budaya organisasi merupakan sistem nilai sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan yang dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Nah, situ sudah saya buat dua menurut Pak Hari. Tentunya menurut pendapat saya sendiri. Nah, di sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Nah, jadi kira-kira itu menurut pendapat saya. Selanjutnya kalian buat indikator. Nah, di sini saya memakai adapun indikatornya atau budaya organisasi menurut Enrique Kemna tahun 2005 adalah hubungan manusia antar manusia, kerjasama dan penampilan karyawan sehingga dapat dipahami. Nah, di sini kita buat hubungannya antara variabel X dan variabel Y. Sini saya buat sehingga dapat dipahami semakin bagus budaya organisasi satu perusahaan, maka akan semakin bagus kinerja karyawan. Nah, jadi kira-kira itulah hubungannya, dan jadi kira-kira itulah bagaimana cara membuat budaya variabel X-nya. Selanjutnya variabel X2, jadi variabelnya hampir sama persis cara membuatnya dengan variabel X1 tadi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, kita langsung saja masuk, yaitu masalah atau fenomena penelitian. Dan di sini saya membuat sebagai contoh dari punya saya masalah fenomena penelitian. Sini saya membuat tabel rekapitulasi karyawan PT Kokomas Padang tahun 2020. Dan di sini yang pertama adalah karyawan yang di PHK karena COVID ini. Banyak perusahaan-perusahaan mengalami kerugian sehingga membuatkan keputusan yaitu di PHK, yaitu ada 50%. Karyawan yang bekerja di rumah dan kompensasinya dipotong ada 10%, dan karyawan bekerja di lokasi perusahaan itu 40%. Nah, di sini sumbernya itu PT Kokomas Padang, Jalan Raya Padang Bukit Tinggi kilometer 21. Nah, di sini kalian membuat simpulannya. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah karyawan PT Kokomas Padang yang bekerja di rumah dan kompensasinya potong pada tahun 2020 adalah 10%. Nah, di sini inilah yang saya akan angkat sebagai judulnya, sebagai judul tadi. Nah, dari sinilah masalah atau fenomenanya. Nah, itu selanjutnya ada mengutip penelitian terdahulu. Nah, kalian mengutip untuk lebih mempertajam latar belakang penelitian saudara, tambahkan satu penelitian terdahulu yang saudara baca dari jurnal. Masukkan nama, tahun, judul, hasil penelitian. Nah, dari 4 tadi kalian masukkanlah antara dari 4 tadi kalian masukkanlah salah satunya.
Setelah kalian masukkan, langsung kalian penutup. Maka sebelum penutup itu kalian buat kata-katanya terlebih dahulu, setidaknya 2 kalimat, 1 atau 2 kalimat. Sebagai contohnya, berdasarkan fenomena masalah ini, maka penelitiannya akan dilakukan dengan judul. Nah, langsung kalian buat judul dari lanjutan kalian penutup. Buatlah judul penelitian saudara dengan memberikan kata kutip di awal dan di kalimat akhir. Judul ditebalkan. Nah, judulnya kalian tebalkan. Jadi kira-kira begitulah membuat latar belakang. Selanjutnya kita masuk yang kedua, perumusan masalah penelitian. Nah, perumusan masalah penelitian saya itu ada 3, yang dimana bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang. Nah, di sini kalian buat bagaimanakah atau bagaimanakah. Di sini saya memakai bagaimanakah. Kenapa kalian juga bisa, kenapa pengaruh apa pengaruh, kalian juga bisa buat bagaimanakah kalian juga bisa. Di sini saya memakai bagaimanakah pengaruh budaya organisasi, karena variabel X saya yaitu ada budaya organisasi. Kalian buatlah budaya organisasi. Kalau kalian saudara apapun yang variabel X kalian, X1 kalian buat di sini. Saya bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang pada tahun 2020. Dan yang selanjutnya juga begitu, kalian buat pengaruhnya yang variabel X2 kalian. Jika kalian memiliki 3 variabel X, kalian buat nomor 3-nya itu. Kalau saya memiliki hanya 2 variabel, maka itu hanya 2 saya buat. Dan selanjutnya yang terakhir, kalian harus membuat bagaimanakah pengaruh budaya organisasi dan kompensasi secara simultan. Nah, sini kalian harus membuatnya secara simultan ya. Kalian buat simultan terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang pada tahun 2020. Nah, jadi kira-kira begitulah membuat rumusan masalah, sangat mudah sekali. Selanjutnya ada tujuan peneliti. Nah, di sini tujuan peneliti sangat mudah sekali. Kalian tinggal hanya mengopi dan mengubah ini untuk mengetahui. Jadi dari bagaimanakah kalian buat untuk mengetahui, karena tujuannya yaitu yang untuk mengetahui bagaimana yang untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang. Begitupun selanjutnya. Jadi sangat mudah sekali membuat penelitiannya. Jadi kira-kira begitulah membuat tujuan penelitian. Selanjutnya itu ada yang keempat, ada manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitiannya ada 4. Ada 3. Yang pertama itu adalah bagi penulis. Bagi penulis itu sebagai contohnya dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang. Nah, jadi kalian juga bisa membuat atau menambahkan kata-kata atau meniru kata-kata saya juga boleh, bagus juga, di yang mana kalian suka. Dan selanjutnya yaitu ada yang kedua, ada bagi perusahaan. Yang dimana bagi perusahaan itu dengan kata-kata sebagai contoh penelitian saya, yaitu diharapkan peneliti ini dapat menjadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait kinerja karyawan PT Komas Padang tahun 2020. Nah, jadi kira-kira begitulah kata-kata manfaat penelitian bagi perusahaan. Jadi kalian juga bisa meniru atau kalian tambahkan yang lain juga boleh. Yang selanjutnya yang ketiga adalah bagi peneliti selanjutnya. Nah, sini bagi peneliti selanjutnya yang sebagai contoh yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Di sini kalian harus buat seperti saya ini, karena emang itu tujuannya bagi si peneliti selanjutnya. Nah, selanjutnya jadi begitulah kira-kira membuat bab 1
bab 1 dari proposal penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di mana tinjauan pustaka tersebut ada kajian teori. Ya, di mana kajian teori ini ada anaknya juga yang ada 2.11, yang di mana ada variabel dependen, variabel independen, dan variabel independen X2. Yang kedua itu adalah penelitian terdahulu, hubungan antara variabel, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Nah, di sini saya membuat tinjauan pustaka. Definisinya, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, studi literatur adalah pengajian kembali literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti yang memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka diperlu untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Nah, jadi kira-kira itulah definisinya. Kalian juga bisa baca nanti. Selanjutnya kita masuk tinjauan pustaka utama. Next aja. Selanjutnya kita masuk 2.1, yaitu ada kajian teori. Teori merupakan bahan dasar yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi jawaban atas permasalahan penelitian. Teori merupakan pisau atau analisis paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di meja penelitian. Jadi teori ibaratnya pisau yang membelah sebuah roti. Jika dapat menggunakan pisau yang tepat dan menggunakan secara tepat pula, maka hasilnya akan memuaskan. Di kajian teori, melalui kajian teori diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang atau pendapat-pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapatan baru, membahas pengertian, konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diangkat, memberikan jawaban secara teoritis tentang masalah yang dibahas. Teori itu berkenaan dengan konsep dan asumsi yang logis yang berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan sebagai simultan dan panduan yang mengembangkan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada sumber-sumber kaji teori. Di next saja kalian nanti bisa baca nanti sumber-sumber kajian teori. Di sini ada kajian teori yang dapat dibuat presenter. Yang mana kajian teorinya ada 2.1 kajian teori. 2.1 ada variabel independen, minimal berisi, definisi, fakta-fakta yang pengaruhi, dan indikator itu minimalnya. Kalian juga bisa menambahkan manfaat, tujuan, dan lain-lain. Begitu pula variabel dependennya, minimal berisi, definisi, indikator, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Itu sih minimal mungkin. Jadi begitulah isi dari kajian teori. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini saya tadi mengutip satu, yaitu dengan Gogi Bara Karisma tahun 2013. Kalian harus membuat tabel kayak gini, ada nomor peneliti, judul peneliti, tabel variabel peneliti, teknis analisis data, hasil penelitian, perbedaan dan persamaannya. Nah, di sini saya judulnya dari Gogi Bara Karisma ini ada pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan koperasi serba usaha setiausaha di Kabupaten Jepara. Nah, selanjutnya itu ada
variabel peneliti, itu ada budaya organisasi X1, kompensasi X2, dan kinerja karyawan variabel Y. Artinya ada teknis analisis datanya. Data yang dipakai oleh Gogi Baragarisma itu ada analisis data pendahuluan, uji asumsi, metode analisis deskriptif, persentase, metode analisis regresi linear, berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Nah, ini ada hasil penelitiannya ya dari Gogi Baragarisma ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa budaya organisasi dan kompensasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT terhadap kinerja kinerja koperasi serba usaha setia di Kabupaten Jepara. Jadi kira-kira itulah hasil penelitiannya. Sebenarnya ada perbedaannya itu ada terdapat perbedaan lokasi, dan dimana lokasi saya di PT Komas Padang dan di yang Gogi Baragarisma ini ada di usaha setia di Kabupaten Jepara. Nah, selain itu juga terdapat perbedaan variabel di mana peneliti terdahulu menggunakan variabel lingkungan kerja dan saya tidak menggunakannya. Jadi sebenarnya ada persamaannya itu ada peneliti ini dengan peneliti sebelumnya sama-sama memakai variabel penelitian budaya organisasi sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel independen. Nah, jadi kira itulah cara membuat peneliti terdahulu. Selanjutnya ada hubungan antar variabel, yang dimana judul saya ada pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, yang pertama itu adalah budaya organisasi terhadap kinerja, yang dimana sebagai contoh saya itu ada budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, dimana budaya organisasi yang kuat atau positif akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut sehingga mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif akan berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Artinya, semakin baik budaya organisasi, maka semakin baik pula kinerja karyawan. Jadi begitulah hubungannya antara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Sebenarnya ada kompensasi terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini sebagai contohnya itu kompensasi yang penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Semakin besar kompensasi yang diterima, maka akan semakin besar pula semangat kinerja karyawan. Begitu sebaliknya, semakin kompensasi diterima karyawan, maka semakin kecil semakin kecil pula semangat kerja karyawan. Nah, jadi gitulah kira-kira hubungannya. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Nah, di sini ada definisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antara konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Nah, sebenarnya ada kerangka konseptual yang baik. Di next aja kalian nanti bisa baca sendiri atau kalian cari di Google, jadi bisa. Nah, sebagai contoh dari saya, cara membuat kerangkanya itu adalah yang judul saya yang dimana analisis pengaruh budaya dan terhadap kinerja karyawan PT Komas Padang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, jadi beginilah cara membuat kerangkanya, itu ada H1, H2, dan H3. Jadi budaya sini berhubungan, organisasi ini juga berhubungan dengan kinerja karyawan. Nah, jadi begitulah contoh cara membuat kerangka konseptual. Selanjutnya ada hipotesis. Jadi mana hipotesis ini
Definisinya itu, hipotesis dalam suatu peneliti berarti bahwa sementara, dugaan sementara, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Jika ditinjau dari asal kata, hipotesis dari kata hipo yang artinya di bawah, tesis artinya dalil. Jadi hipotesis adalah suatu dalil atau kaidah yang keberadaannya belum diketahui. Nah, hipotesis adalah penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih fenomena terukur atau variabel yang untuk pembuktiannya. Setelah melalui pembuktian dengan penelitian yang dilakukan, maka hipotesis yang dibuat tentu saja dapat terbukti benar atau salahnya, dapat diterima atau ditolak. Nah, di sini sebagai contohnya, judul saya itu ada pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang selama masa pandemi COVID-19 2020. Nah, sebagai contoh hipotesisnya itu H1 tadi, yang mana satu saya adalah budaya organisasi berpengaruh signifikan. Nah, kalian harus membuat signifikan terhadap signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang selama masa pandemi COVID-19 2020. Nah, ada H2 yaitu adalah kombinasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang masa benefit COVID-19 2020. Sebenarnya ada H3 yaitu ada budaya organisasi dan kompensasi berpengaruh secara simultan. Nah, simultannya artinya itu bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Kokomas Padang. Jadi begitulah kira-kira membuat cara hipotesisnya. Kalian membuat signifikan positif, harus bersignifikan positif nanti kalian buat gitu. Jadi sebenarnya jadi begitulah cara kira-kira cara membuat bab 2 proposal penelitian. Nah, di sini ada soalnya ada bab 3 dan bab 3 ini cukup banyak isinya. Yang mana yang pertama ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji validitas dan uji rehabilitas. 3.9 atau tingkat pencapaian responden atau TCR, yang sebenarnya ada teknik analisis data yang dimana ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, yang dimana ada uji T, uji F, dan uji determinasi. Sebenarnya adalah yang selanjutnya ada definisi operasi. Nah, jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama saya akan membahas jenis penelitian. Nah, jadi cara membuat jenis penelitian ini begini, kira-kira begini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yang dimana sebagai contoh dari judul saya tadi, dengan menggunakan metode pendekatan eksplanator menurut Sugiono tahun 2012. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, hipotesis yang saya buat tadi. Jadi begitulah kira-kira membuat jenis penelitian. Dan yang kalau seperti saya itu ada jenis penelitiannya itu kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan exploratory searching. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Nah, di sini kalian membuat tempat di mana kalian akan teliti dan waktunya. Di sini sebagai contohnya, dan saya meneliti ini yang akan dilaksanakan di PT Kokomas Padang. Nah, saya akan meneliti di PT Kokomas Padang. Kalau waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan September. Nah, saya sudah melaksanakannya pada bulan September tahun 2020. Sudah melakukan penelitian, jadi kalian sangat mudah sekali membuatnya. Kalian akan membuatnya. Selanjutnya ada variabel peneliti. Nah, di sini ada variabel peneliti yang dimana ada 3
di sini salah, mungkin 3.1 ini yang benarnya 3.1, yaitu ada variabel peneliti. Variabel peneliti saya adalah variabel dependen. Menurut Sugiono tahun 2014 menyatakan bahwa variabel dependen adalah sebagai berikut. Variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah profitabilitas. Nah, jadi variabel dependen itu namanya profitabilitas. Nah, jadi begitulah caranya. Sebenarnya ada variabel independen. Jadi menurut Sugiono ini variabel dependen itu misalkan variabel independen adalah sebagai berikut. Variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen terkait. Jadi variabel bebas juga memiliki, jadi variabel ini sifatnya menerangkan dan mempengaruhi variabel yang tidak bebas. Variabel bebas juga memiliki nilai yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel independen bebas dalam penelitian ini yaitu perputaran modal kerja dan untuk ukuran perusahaan. Nah, jadi kira-kira begitulah variabel saya, variabel penelitiannya, yaitu adalah dua, variabel independen dan variabel dependen. Nah, jadi itulah penelitian menurut Sugiono. Selanjutnya ada 3.4 yang dimana ada populasi dan sampel. Nah, sebagai contohnya di sini populasi saya dengan memakai pendapat Sujarweni tahun 2014. Populasi adalah keseluruhan objek yang atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya berdasarkan populasi adalah, berarti populasi adalah keseluruhan objek subjek dalam peneliti. Maka sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT Kokomas Padang. Jadi semua karyawan itu termasuk populasi. Jadi begitulah membuat populasi. Ini adalah sampel. Sampel juga itu saya memakai menurut pendapat Sujarweni. Jadi mana sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk peneliti. Pertimbangan bahwa populasi ini penelitian ini cukup banyak, maka tidak semua populasi dari penelitian ini yang diteliti. Dengan kata lain, perlu dilakukan penarikan untuk mewakili populasi yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sampel penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan teknik penarikan purposive sampling. Jadi rumusnya purposive sampling ini salah satu teknik sampling yang non-random sampling, di mana peneliti menemukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjadi masalah penelitian. Nah, berarti berikut ini penarikan sampel dengan rumus Slovin itu adalah N sama dengan N besar dibagi N titik buka kurung E tutup kurung pangkat 2 tambah 1, yang dimana N nya itu adalah sampel, N besar itu adalah jumlah populasi, E itu adalah batas toleransi atau kesalahan error atau error tolerance 5%. Misalnya ada 5% kira-kira. Berdasarkan rumus zeta, sampel dapat diambil posisi jika dibulakan menjadi titik responden. Jadi di sini kalian memasukkan nanti angkanya, masukkan sampel kalian. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Begitu kira-kira. Selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung untuk mendapat informasi keterangan peneliti. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari manajer STM PT Kokomas Padang. Di sini saya langsung
mendapat data dari manajer SDM ketika UMS Padang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang dimana dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan dan pada responden. Nah, di sini menurut Sugiono tahun 2012 secara konsen didistribusikan, responden diberi waktu untuk menjawab, dan setelah selesai mengisi kuesioner tersebut akan dikumpulkan kembali. Studi kepustakaan 2. Studi kepustakaan, untuk studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dan jurnal ilmiah berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, di sini kalian bisa bersumber teknik pengumpulan data, kalian bisa dari pustaka gitu kan. Selanjutnya ada 3.7, ada instrumen penelitian. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data yang dikembangkan dengan indikator instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Berikut ini uraian instrumen penelitian terkait dengan variabel, indikator, dan alat ukur dalam membuat kuesioner penelitian. Nah, jadi kira-kira begini membuat kuesioner ya. Jadi mana itu ada seperti tabel, di mana sebagai contohnya gitu kan. Itu ada variabel, dimensi, indikator, ukuran, dan kuesioner. Yang pertama itu adalah X1 saya, yaitu ada budaya organisasi, itu sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menentukan tingkat bagaimana para karyawan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini menurut Robin dalam Ihsan Nugraha, itu definisinya itu ada pertama adalah inovasi dan mengambil risiko. Nah, yaitu ada indikatornya adalah dukungan dan usaha kerja setiap terhadap reaktivitas dengan ukurannya tingkat dukungan dan suasana kerja terdapat kreativitas. Nah, di sini dapat kita buat kuesionernya, yaitu suasana kerja mendukung terhadap kreativitas para pengusaha UKM. Apakah begitu? Nah, yang kedua adalah pimpinan telah meminta seluruh karyawan untuk meningkatkan inisiatif dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kalian akan menjawab nanti setuju, sangat setuju, tidak setuju, tidak sangat setuju. Nanti kalian akan membuat centang-centangnya, kalian akan membuat jika kalian akan membuat kuesionernya. Jadi gitulah kira-kira. Maaf. Rasanya ada seluruh karyawan yang ketiga itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap pekerjaan. Yang keempat ada tanggung jawab menyelesaikan seluruh tugas, menjadi perhatian seluruh karyawan yang bekerja di sini. Selanjutnya ada seluruh karyawan di sini siap mengambil risiko dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam ada seluruh karyawan di sini berani berhadapan dengan risiko dalam upaya menyelesaikan tugas pekerjaannya. Selanjutnya ada yang ketujuh, kuesioner saya itu ada seluruh karyawan sudah terbiasa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan cermat. Apakah kalian setuju atau tidak? Tidak setuju atau setuju, sangat setuju. Nah, nanti begitulah kira-kira kalian menjawab. Jadi ada pimpinan menginformasikan dengan jelas mengenai ukuran keberhasilan setiap pekerjaan atau setiap pekerjaan. Jadi kalian akan menjawab juga. Yang ke-10 ada pimpinan memberikan arahan dan komunikasi yang jelas dan rinci mengenai pekerjaan yang harus dipekerjakan. Di sini kuesioner ini menurut Robbins dalam Ihsan Nugraha 2016. Di sini kalian bisa mencari menurut para ahli. Dan ini juga ada kuesionernya
yang tadi kuesioner budaya organisasi saya tadi itu ada 22. Di sini ada yang kuesioner kompensasi saya. Kompensasi merupakan semua pendapat yang berbentuk uang barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan di sini menurut Melayu SP Hasibudin dalam Desi 2017 ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, di sini ada kuesionernya. Ada jumlah gaji atau yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalian akan setuju apa tidak setujunya, begitupun semuanya. Kalian nanti bisa baca satu-satu. Sebagai contoh punya saya gitu kan. Dari sini ada kuesionernya yang variabel Y saya, yaitu ada kinerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi tersebut bersifat profit atau oriented dan non-profitor predated yang dihasilkan selama satu periode waktu menurut Irham Fahmi 2013. Nah, di sini ada penjualan, ada produktivitas. Nah, itu sebenarnya ada tingkatan penjual perusahaan selalu stabil bahkan meningkat setiap bulannya. Apakah setuju atau tidak? Sangat setuju, tidak. Jadi kira-kira begitulah cara membuat kuesioner. Kalian juga bisa nanti cara menurut Pak Haginya ada kuesionernya. Jadi begitulah kira-kira cara kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Jadi membuat kuesioner tadi menggunakan skala Likert. Skala ini banyak digunakan karena skala ini memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk berjenjang, mulai dari tingkat yang baik ke yang tidak baik. Dalam penelitian ini menggunakan pembuatan seperti disajikan dalam tabel 32 berikut. Jadi beginilah disajikannya nanti, yaitu sangat setuju 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Nah, nanti disinilah skor-skor dari jawaban responden kita nanti gitu. Selanjutnya yaitu ada 3 uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Yang uji validitas adalah penguji ketetapan suatu alat ukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen itu valid atau tidak. Dapat diketahui dengan cara mengkoreksikan antara skor setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan. Apabila koefisien korelasinya dihitung lebih besar maka atau sama dengan R tabel yaitu 0,3, maka pertanyaan tersebut valid. Apabila nilai korelasi di bawah 0,3, maka itu dinilaikan bahwa pernyataan pada instrumen tidak valid, sehingga pernyataan tersebut tidak bisa digunakan lagi atau dibuang. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai korelasi penelitian menggunakan metode Pearson produk momen dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi dikira gini, N sigma XY dikurang sigma X sigma dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X pangkat 2 dikali N sigma X pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Jadi di sini bersumbernya menurut Sugiono tahun 2014. Nah, keterangannya itu R itu adalah koefisien validitas item yang dicari.
Sedangkan X adalah skor yang diperoleh dari subjek dari seluruh item. Y sama dengan skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item. Sigma X yaitu jumlah skor dalam distribusi X. Sigma Y yaitu jumlah skor dalam distribusi Y. Sigma X Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dalam skor distribusi X. Begitu pula sigma X pangkat sigma Y pangkat 2 jumlah kuadrat dari skor distribusi. Nah, N itu banyak responden. Nah, N kecil itu adalah banyak responden. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan koefisien Cox-Bars alpha. Jika koefisien alpha lebih besar dari 0,60, maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable. Itu menurut Ghazali 2013. Selanjutnya ada itu tingkat pencapaian responden atau TCR. Untuk mengetahui masing-masing kategori dari setiap deskriptif variabel, maka dihitung dengan tingkat capaian responden atau TCR. TCR dengan menggunakan rumus berikut. TCR sama dengan RS bagi N kali 100%. Kali X 100%. Yang dimana tingkat capaian responden TCR itu tingkat capaian responden, RS yaitu rata-rata skor jawaban responden, N itu jumlah skor maksimum. Nah, jadi beginilah bentuk RS yaitu rata-rata skor responden. Ternyata ada 3.10 ada teknik analisis data, yang dimana ada yang pertama ada uji asumsi klasik. Sebagai contohnya itu uji asumsi klasik yang ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear cocok digunakan atau tidak. Bila asumsi atau syarat dipenuhi, akan berakibat koefisien regresi memiliki standar error yang besar. Pernyataan analisis tidak terpenuhi akan penyebab statistik yang dihasilkan tidak akurat. Nah, ini menurut Idris tahun 2013. Regresi yang digunakan meliputi uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi norma atau tidak. Seperti norma atau tidak seperti dengan kriteria sebagai berikut. Jika A sim NP-SIG lebih A, maka data tersebut tersebar secara normal, begitupun sebaliknya tidak normal. Jadi begitulah cara ujinya. Selanjutnya ada uji multikolonialitas, salah satu asumsi penting dan utama untuk model regresi berganda adalah bahwa variabel-variabel independen dalam model tersebut tidak diasumsikan. Tidak ada multikolonialitas. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas, dilakukan dengan variance innovation factor atau PIF. Menurut Idris juga tahun 2013. Selanjutnya ada uji autokolerasi. Penguji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara data dan data yang diurutkan berdasarkan waktu. Pengujian ini dapat memastikan angka 2 bin Faxon atau DW yang diperoleh dari hasil pengolahan data seperti yang dikemukakan oleh Idris 2013 dengan rumus seperti ini. Sigma N T kurang 2 buka kurung ET kurang ET per 1 itu kurung pangkat 2 dibagi N pangkat
sigma n pangkat sigma pangkat n t pangkat sigma t pangkat n sama dengan 1 t pangkat 2. Jadi dimana d itu adalah nilai DOD start, t adalah nilai residu dari persamaan regresi pada periode t, t kurang 1 sama dengan nilai residu dari persamaan regresi. Secara ideal pada data penelitian yang akan diuji tidak terjadi autokorelasi, tetapi bila terjadi autokorelasi pada penelitian ini bukan berarti hasil analisis yang akan dilakukan pada data yang bersifat runtun waktu atau time series. Data penelitian ini bersifat cross section sehingga ada autokorelasi tidak akan mengurangi kepercayaan terhadap analisis data. Itu ada uji heteroskedastisitas yang berarti variasi variabel yang tidak sama untuk semua pengamatan untuk mengatasi adanya varians yang berbeda dalam satu variabel pengganggu atau dapat dilihat dari model grafik. Bila grafik tidak membentuk pola tertentu seperti menaik ke kanan atas atau menurun ke kiri atas atau pola tertentu lainnya, maka dikatakan model regresi terbatas terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Ini menurut Idris. Selanjutnya adalah analisis data regresi berganda yang menurut Prianto 2013. Analisis ini untuk meramalkan variabel independen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan bersama regresinya. Yang pertama ada UGF, digunakan untuk melihat secara bersama-sama pengaruh variabel bebas, pengaruh terhadap variabel terkait dengan rumus sebagai berikut. FO sama dengan R pangkat 2 K kurang 1 per K kurang 1 kurang R pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, yang dimana R pangkat 2 itu koefisien atau determinan berganda. Kemudian N adalah besar sampel atau banyak data, K banyak variabel independen. Seperti tidak menguji hipotesis, HO ditolak jika FO lebih kecil daripada F tabel. H diterima jika FO lebih besar dari tabel. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 5%. Taraf signifikan itu uji T hampir sama, tapi rumusnya berbeda. Untuk melihat pengaruh dan masing-masing variabel tersebut, variabel terkait dengan rumus TO sama dengan BI per SBI, yang dimana BI itu adalah koefisien regresi X1. Selanjutnya ada SBI yaitu koefisien standar atas koefisien regresi X1, yang mana tidak ada nilai yang dihitung atau diobservasi. Kriteria juga sama seperti tadi atau sama seperti tadi. Dalam penelitian ini digunakan dengan taraf signifikan 5% juga. Selanjutnya uji koefisien determinan atau R squared, dimana R itu koefisien determinasi KD digunakan untuk mengidentifikasi kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya ada R sama dengan akar R2 digunakan untuk melihat korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya itu R pangkat 2 itu ESS per TSS, yang dimana ESS itu exponent sum squad, itu jumlah kuadrat yang didasarkan, dan TTS adalah total sum squad, jumlah total kuadrat. Jadi bersama koefisien determinasi ganda atau R2 berada di antara 0 dan 1. 0 lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Jadi R2 lebih besar, R2 semakin besar R2
yang diperoleh dari hasil perhitungan atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Sebaliknya, jika dua semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Misalnya ada definisi operasional. Definisi operasional variabel itu penelitian menurut Sugiono adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari objek yang atau GT yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi kira-kira begitulah cara membuat proposal penelitian. Sudah saya jelaskan step by step. Jadi sekianlah penyampaian penjelasan bagaimana cara membuat proposal penelitian bab 1 dan bab 2 dan bab 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.